mahasiswa BEM Universitas Peradaban Bumiayu ya. Ini periode berapa nih? Ini periode 2020-2021 ya. Oke. Dulu dilantik bulan berapa? Bulan apa tuh? Dilantik bulan Januari. Bulan Januari akhir 2019. Enggak, 2020. Gimana menjadi seorang presiden mahasiswa kampus? Kalau ditanya bagaimana perasaan menjadi seorang presma ya, ada rasa bangganya ya. Karena dilihat dari latar belakang, saya adalah orang yang berbeda ya, dari ras, suku dan agama, itu sangat berbeda. Satu kebanggaan buat saya sendiri sih, terutama buat pribadi, bahwa mahasiswa peradaban, terutama untuk ketua-ketua aktivis peradaban sendiri, organisator peradaban, itu memberikan satu amanah yang luar biasa untuk aku. Jadi Mas Roy ini aslinya sebenarnya orang mana sih? Kalau dilihat dari muka nih, nggak asli itu dari Maluku Tenggara Barat. Maluku. Nah, saya cuma mungkin lahirnya di Ambon, mungkin dibesarkannya di Bumiayu, kota kecil tapi penuh dengan banyak cerita dan kenangan gitu. 13 tahun udah. Berarti sejak kapan di Bumiayu? Kira-kira SMP. Mau SMP. Jadi saya lulus SD di kampung. SD di mana dulu? Di Maluku atau di Maluku Tenggara? Maluku tadi di desanya. Di kotanya. Di desanya di Maluku Tenggara Barat, namanya tuh Permian, kampung saya itu. Dari SD selesai lulus langsung dibawa ke sini. Bawa ke sini sama orang tua? Sama om dan tante. Sama om dan tante. Ya, bapak angkat lah. Bapak angkat. Berarti di sini tinggal sama om dan tante. Om dan tante ya. Terus perjalanan Mas Roy sendiri nih dari SMP berarti dulu di Bumiayu? SMP di Bumiayu. Di SMP 2 Purwatan. SMP 2 Purwatan. SMA-nya? SMK-nya di Kerabat. Oh, SMK Kerabat ya? Oke. Terus masuk kuliah tahun berapa berarti? Aku masuk kuliah tahun 2016. 2016. Jadi saya pernah cuti 1 tahun. Iya. Cuti 1 tahun. Terus lanjut lagi. Cuti itu pas semester 2. Semester 2 ya. Ambil jurusan apa nih di peradaban? Ya, yang lagi trennya IT. Oh, IT. Informatika. Informatika ya. Karena sudah punya basic di teknik. Iya. Coba kuliah ambil. Jadi dulu di Kerabat teknik komputer jaringan ya? TKJ ya? TKJ. Jadi di SMK itu udah. Terus ambil teknik informatika di Universitas Peradaban. Ini kenapa bisa jadi presiden? Dulu nyalon? Enggak. Atau dicalonkan? Ya benar, dicalonkan. Jadi saya itu dicalonkan oleh panutan saya sendiri lah. Jadi dia itu adalah ketua peradaban Arklub PIC. Peradaban Arklub, seperti seni gitu. Oh, ya seni. Jadi pertama kali saya kuliah di peradaban, ikut organisasi di peradaban, ya saya ikut itu. Ya, itu. Di seni. Jadi saya punya bakatnya di musik, ya saya ikut main musik. Jadi selama saya kuliah di peradaban, ada 2 organisasi yang saya ikuti, yaitu olahraga dan seni. Olahraga dan seni ya. Olahraga dan seni. Seninya seni musik ya. Iya, di situ ada seni musik, ada seni tari, ada macam, ada 6. Itu ketika dicalonkan itu bagaimana? Oh ya, pas dicalonkan itu awalnya sih nolak. Karena yang pertama melihat dari kemampuan masih terbatas secara, berbicara di tempat umum di banyak orang itu masih rasa kurang. Jadi ketika dicalonkan sama panutanku sendiri itu, Mas Songko Prayoto namanya, Roy kamu maju jadi
ini benar aja mas. Secara kalau saya bilang secara manusia belum siap. Terus dari Mas Ongkonya sering berikan masukan kayak gini, kalau kamu udah jadi kayak gini kamu harus sering-sering komunikasi dan lain-lain sebagainya. Dari situ sudah mulai ada rasa oh yalah coba dari Presma, coba nyalon. Tapi di situ ada kendalanya mencari seorang wakil. Oh harus ada wakil ya. Harus ada wakil. Kalau jadi kan harus jadi wakil dulu. Sedangkan saya mau cari itu di anak-anak PSI juga yang sama-sama berkembang dengan saya. Tapi rata-rata itu bukannya nolak atau memang belum pada siap. Ya akhirnya karena saya sudah terbiasa dengan Pak Fadila, wakil saya sendiri. Karena itu saya dan dia itu sudah sering komunikasi lah. Jadi ada sedikit. Sudah ada chemistry ya. Ada chemistry itu. Itulah coba saya tawarin. Kebetulan visi dan misinya dia itu sama dengan aku. Kita melihat dari permasalahan yang ada di kampus. Kita evaluasi berdua, dan ini loh visi dan misi kita sama. Yaudah kita ambil visinya. Kita maju ya. Itu ada ini nggak persaingan? Lawannya ada lawan? Nggak ada lawan. Jadi, cuma calon tunggal. Jadi waktu itu emang udah dibuka pendaftaran selama hampir 1 bulan kalau nggak salah itu. Itu dari hampir 1 bulan itu nggak ada satu pun yang mau mundurkan diri sebagai Presma. Karena aku orangnya sering di sekre juga, ketemu dengan panitia pemilu mahasiswa ya. Ayo bang, maju. Nanti dulu, pikir-pikir dulu. Ya, karena mereka kayak ada rasa percaya juga ke saya gitu ya. Ya udahlah, saya coba ngurusin semua persyaratan, KPN dan semua sebagainya. Kita langsung maju. Besoknya langsung kita musyawarah bersama-sama. Dan alhamdulillah akhirnya jadi ya. Iya, alhamdulillah jadi. Jadi nggak langsung karena cuma saya sendiri nggak langsung jadi gitu enggak. Tapi ada banyak pertanyaan dari teman-teman ya, mereka masih mempertanyakan apakah mampu atau tidak. Jadi selama hampir 5 jam 6 jam dari pagi sampai sore itu kita ada banyak sekali pertanyaan tentang organisasi itu, terutama saya. Apakah mungkin semacam fit and proper test gitu ya. Benar. Jadi sampai sore itu baru ada putusan, baru jadi. Pernah nggak ngerasa di kampus ya, mungkin Mas Roy ini mohon maaf mungkin orang timur ya, orang timur nih di Bumi Ayu, di Universitas Peradaban yang mayoritas mungkin jarang nemuin orang timur di situ mungkin ya, atau ada beberapa. Saya sendiri. Pernah nggak merasa minder? Enggak, karena nggak merasa minder karena aku emang awal datang ke Jawa itu merasanya minder banget. Yang pertama kulit. Waktu saya datang kan hitam banget, ini udah mulai nih. Jadi ketika saya kuliah dan udah punya kesempatan ya nggak merasa minder dan yang karena saya itu orangnya udah bergaul dengan teman-teman orang Jawa juga sih, jadi udah nggak ada rasa minder. Mas Roy, ini boleh minta nanti dijawab dengan cepat ya. Pilih salah satu, oke ya? Oke. Jangan yang susah ya. Oh enggak, cuma berapa aja. Jawab dengan cepat. Kuliah atau organisasi? Organisasi. Futsal atau sepak bola? Sepak bola. Kuliah online atau kuliah di kampus? Kuliah di kampus. Kuliah di kampus. Oke. Tadi kenapa pilih organisasi? Ya. Karena saya melihat peluang di organisasi dan kalau saya pribadi ya. IPK itu penting. IPK penting. Kalau menurut saya organisasi itu lebih penting lagi. Kenapa? Karena saya lebih berbaur dengan masyarakat daripada saya mencari sebuah IPK yang tinggi. Kalau jujur-jujuran aja tuh, aku itu adalah orang yang paling ini teman-teman nih, sering bolos di kampus. Sering bolos.
Jadi misalkan 1 minggu 4 kali pertemuan itu hanya 2 kali masuk. Ya, yang namanya aktivis. Aktivis ya gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan ya, para dosen juga mengerti bahwa saya adalah orang aktivis juga, makanya nilai alhamdulillah ya ada yang nggak sampai dia lah. Ada kompensasi nilai lah. Ya. Gitu. IPK ya lumayan. Target lulus kapan nih? Tahun depan ya. Karena harusnya tahun ini, karena tahun kemarin. Berarti ini masuk semester berapa nih sekarang? Semester 8. Semester 8 ya. Oke. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Amin. Tahun depan. Oke. Terus tadi futsal atau sepak bola tadi milih apa? Sepak bola. Sepak bola. Kenapa? Kalau dilihat karena saya dari kecil adalah kita di kampung ya. Iya. Kalau di kampung itu nggak ada lapangan futsalnya. Kalau futsal kan masih baru. Kalau di kampung aku itu kan aku bolos ya bal-balan. Ya. Sepak bola namanya tuh. Siang sepak bola, sore sepak bola. Jadi kita main di sepak bola di kampung aku tuh dari siang pulang sekolah sampai malam. Itu sampai satu yang nangis baru kita bubar. Gitu. Kalau ada yang belum nangis, ada yang belum cedera, atau belum ada yang berantem di lapangan, itu masih lanjut terus. Masih lanjut. Itu adat kita di adat di sana ya, di kampung di Maluku ya. Di Maluku ya. Nah, makanya lihat dari situ bakat aku di sepak bola ya. Cuman nggak sampai sih. Cuma sebatas hobi saja. Cuma jadikan hobi. Musik pun jadikan hobi. Dulu waktu di sini pernah kesulitan nggak? Mungkin komunikasi dengan teman-teman bahasa Jawa dengan bahasa di Maluku kan beda. Beda banget. Itu komunikasi Jadi Mas Roy sendiri gimana? susah banget. Susah ya. Awal saya kesini tuh langsung SMP ya. SMP kelas 1. Itu diam terus. Karena mereka berbicara dengan saya itu memakai bahasa Jawa, bukan pakai bahasa Indonesia. Ya, kata-kata yang saya nggak ngerti, cuman iya. Tapi karena saya di Jawa, cobalah belajar bahasa Jawa. Orang yang saya belajar itu di Mas Via namanya, itu sahabat saya juga di SMP. Dia kasih belajar saya di situ, belajar bahasa Jawa. Itu susah ya. Komunikasi. Sekarang susah. gimana? Udah lancar bahasa Jawa? Bahasa Jawa udah lancar, yang kromanya belum. Tapi logat Ambonku masih Logat kelihatan Ambon ya. masih kelihatan. Karena di rumah pun pakai bahasa Ambon. Di rumah pakai bahasa Ambon ya. Pakai bahasa Ambon. Tadi kuliah online atau kuliah di kampus? Kenapa milih kuliah di kampus? Kuliah online yang kuliah di kampus aja nggak ngerti pelajarannya apa, apalagi yang online. Gitu. Enggak. Kenapa aku lebih milih ke tatap muka? Iya, tatap muka. Karena menurutku itu efisien banget. Kita nggak ngerti langsung bertanya. Kalau kita lihat online itu kendalanya kita itu yang pertama banyak sekali mahasiswa yang bukan saya aja ya. Iya. Banyak mahasiswa yang memang kesulitannya di paket sinyal jaringan internet itu yang susah ya. Kuota. Makanya kemarin teman-teman mahasiswa itu kan minta, Pak ini gimana, Mas ini gimana? Kita kuliah online tapi nggak dapat subsidi dari manajemen kampus. Iya. Ini gimana nih? Ya sabar aja dulu, coba saya usahakan. Jadi saya bersama dengan DPM kita maju. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Iya. Lembaga legislatifnya ya. Legislatifnya. DPM baru di bawahnya lagi. Jadi emang ditolak. Iya, saya juga beberapa waktu yang lalu tuh sempat rame tuh. Universitas Brawijaya, terus UI itu trending topik di Twitter tuh, masalah tentang mahasiswa kuliah online, tapi kampus gak mensubsidi kuota atau paket. Itu sempat rame di Twitter waktu itu, saya sempat baca. Di peradaban juga sempat. Peradaban juga rame, terutama di ormawa-ormawanya. Mereka hanya menginspirasi dari teman-teman kan, inspirasi dari teman-teman. Ini loh kesulitan kita di sini.
ya kita dari BEM dan BPM udah maksimal mungkin ya. Berusaha ya untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Itu kemana tuh? Ke kampus, ke birokrasi? Ke kampus. Ke kita langsung siapa? mengadakan audiensi. Audiensi Jadi, dengan 3 rektor? rektor. 3 wakil rektornya? Kebetulan wakil rektornya nggak bisa hadir karena di Jakarta. Jadi waktu itu kita hanya rektor 3, 2 Iya. dan bagian akademis rektor 1. Nah, kita langsung mengadakan audiensi. Kita mengadakan 3 kali. Iya. Ditolak. Itu tuntutan mahasiswa pada waktu itu apa saja tuh? Yang pertama, nah itu kota ya? Terus kemudian karena mereka nggak menikmati fasilitas, akhirnya mereka minta SPP dikurangi dan lain sebagainya. Iya. Tapi kan kita kembali lagi ke manajemen kampus keberatan dengan hal itu. Iya. Tapi mereka dari manajemen kampus hanya memberikan kebijakan bahwa untuk kemarin kita UTS ini, dari manajemen kampus itu memberikan kebijakan bahwa dari teman-teman tidak membayar full pun nggak masalah. UTS-nya? UTS-nya Iya. nggak masalah. Bayar 100 atau berapapun itu boleh. Boleh. Dengan catatan ada komunikasi dengan bagian keuangan. Gitu. Hanya di sebatas sampai UTS aja pembahasannya. Mungkin kalau corona berpanjang lagi, kita diperpanjang sampai bulan September atau akhir tahun, ya bisa jadi UAS pun sama ya. Jadi yang akhirnya membuahkan hasil yang hanya sampai UTS itu ya, yang lainnya ditolak. Terus mahasiswa nih di Universitas Peradaban sendiri ini menanggapi penolakan dari kampus bagaimana? Banyak yang terutama untuk Ormawa ya, karena saya lebih komunikasi dengan teman-teman Ormawa ya. Jadi kita pas Ormawa ini organisasi mahasiswa ya. Jadi itu ada apa aja tuh? Ada 27 Ormawa. 27 Ormawa ya. Itu bukan termasuk UKM? Itu udah UKM dan HMJ. Sama HMJ, oke. Nah, udah termasuk itu. Dan ada satu komunitas juga masih baru. Cuman dia belum masuk ke UKM, masih sebuah komunitas karena belum diakui kan juga sih. Udah diakui, cuman untuk secara ADRT dan ADRT udah ada bahwa ini ada komunitas baru. Cuman mungkin UKM-nya belum disahkan atau dilantik ya. Itu akhirnya menanggapi respon tadi dari kampus itu bagaimana? Nah, untuk perma yang merespon ya? Iya. Banyak yang kecewa dan kemudian apa iya kita kuliah online kita kan menikmati fasilitas, tapi kita kuota dan jaringan, apalagi jaringan dan kuota mereka jadi kayak kuota lah. Kenapa itu nggak ada kebijakan dari manajemen kampus seperti itu, kenapa nggak ada gitu. Mereka kecewa, aku ngerti mereka kecewa. Aku pun sebagai mahasiswa ya, kita keluar dari jebakan lah ya. Iya. Sebagai mahasiswa pun saya kecewa kenapa nggak ada. Tapi saya melihat bahwa banyak sekali loh universitas yang punya finansial yang cukup mumpuni pun nggak dapat, apalagi yang peradaban yang baru berkembang. Iya. Gitu. Ya, saya mungkin sampai situ juga sih. Akhirnya memaklumi. Cuma kan dari teman-temannya masih ada rasa kecewa. Oke. Jadi kita balik tema nih. Kita kan tema di sore hari ini kita ngabuburit dengan Mas Roy. Iya. Mohon maaf, nama panjangnya Mas Roy ke Loru ya. Itu apa kabar mahasiswa di tengah pandemi? Oke. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan mahasiswa sudah melewati fase di mana mereka pingin juga diberi fasilitas dari kampus karena harus kuliah online, kuliah di rumah atau kuliah di kos, sehingga mau nggak mau mungkin barangkali kampus bisa memberikan fasilitas subsidi kuota atau paket, tapi akhirnya belum membuahkan hasil itu ya mungkin ya. Nah, lalu ada langkah-langkah lain nggak yang dilakukan oleh mahasiswa di tengah pandemi ini? Palingan kita lebih ke mendonasi ya, donasi. Ya. Karena
karena untuk melihat bahwa subsidi kita udah ditolak, nggak bisa ada kebijakan dari kampus lagi. Tapi emang ada beberapa mahasiswa yang memang protes, masih pengen bahwa coba lagi. Itu kemarin saya baru dapat, nggak ada di salah satu ketua Pamau juga. Cukup mas, aku lagi, saya percaya bahwa PM dan DPM mampu memberikan subsidi atau dari kampus memberikan subsidi gitu. Cuman saya belum konfirmasi dengan DPM dan lain sebagainya. Saya masih tak dan bingung karena kondisi seperti gini. Kita bertemu dengan manajemen kampus saja susahnya minta ampun. Karena ya situasi yang membuat ya kita mengajukan proposal aja udah hampir 1 minggu aja belum tanda tangan sama proyek 2. Nah karena beliau juga jarang di kampus gitu kan, maklum aja. Makanya kita untuk orma-orma kita yang aktivis untuk di peradaban sendiri lebih fokus ke kita memberikan donasi, mencari donasi dan memberikan sembako dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ya. Jadi ada setidaknya ada langkah positif yang bisa teman-teman mahasiswa melalui BEM misalkan untuk memberikan donasi atau berbagi dengan orang lain ya. Jadi dari BEM sendiri bekerja sama dengan beberapa orma juga kan. Kita bekerja sama juga dan kita mencari donasi juga. Dan bagi sekalian promosi boleh nggak ini? Iya, tidak masalah. Jadi untuk teman-teman yang punya masker atau punya donasi, memberikan sedikit rezekinya untuk peradaban berbagi. Peradaban berbagi namanya. Nah ya, peradaban berbagi. Kita udah nanti saya kirim itunya lah, pamfletnya atau ada. Jadi nomornya bisa hubungin saya atau ada pamfletnya itu. Sejauh ini masih mengumpulkan donasi ya? Masih mengumpulkan donasi. Ya, kita target sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 Mei ya. Mei ini. Ini ngomong tadi sebenarnya ada perbedaan mungkin selain kuliah online dan kuliah di kampus ya, setelah sebelum dan sesudah pandemi di peradaban itu yang mungkin menurut Mas Roy ada perubahan selain tadi kuliah online dan kuliah di rumah. Perbedaannya? Iya. Coba. Saya pikir banget perbedaannya. Kalau untuk kuliah di rumah ya, online ya. Ya, kalau saya pribadi, kalau saya nggak tahu untuk mahasiswa aku ya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi untuk kuliah online, saya jarang ikut. Cuman absen, kasih nama. Itu kuliah menggunakan aplikasi. Jadi kita aplikasinya WA aja. Jadi sebelum kita kuliah online itu udah ada sedikit dari dosen pengampu bahwa ini kita mau pakai apa nih daringnya, mau pakai Zoom kah, pakai Classroom kah, atau pakai WA atau Telegram, itu kan dari teman-teman minta, kita pakai itu aja, biar hemat pakai juga. Jadi untuk kelasku aja tuh yang teknik informatika kita ya jarang ada tugas pun ya kita santai aja karena jadi kurang ada feel ketika memang harus kuliah kurang banget. Berbeda dengan kuliah yang memang harus bertatap muka di kampus gitu ya. Jadi perbedaan antara tatap muka dengan online itu sangat jauh. Karena apalagi ini perdana ya untuk teman-teman peradaban, ini baru mengalami kuliah online seperti ini. Padahal untuk kebijakan dari kampus pun nggak ada, kita kuliah online itu nggak ada. Jadi karena corona virus seperti ini akhirnya kita mau ya kita harus online. Di tengah pandemi kayak gini, kebijakan kampus tadi selain mengadakan mahasiswa dan dosen kuliah di rumah masing-masing atau kuliah online, itu apa kebijakan kampus? Iya. Sejauh ini karena saya belum menerima OSP ya dari kampus juga, bahwa yang saya tahu bahwa dari manajemen kampus itu hanya memberikan surat edaran bahwa teman-teman kuliah online waktu ini. Hanya surat edaran kuliah online. Nah, jadi untuk aplikasi itu terserah dari dosen pengampu dan
mahasiswa itu sendiri mau memakai aplikasi apa. Oke. Jadi sejauh ini mungkin menurut Mas Roy sendiri nih, dengan adanya hal seperti ini, efektifkah buat para mahasiswa yang mungkin mereka seharusnya punya hak untuk mendapatkan ilmu, udah bayar kan ya, udah bayar UKT ya, apa bahasanya, UKT, uang kuliah tunggal, UKT benar. jadi tapi mungkin efektif atau enggak ketika di tengah pandemi seperti ini mendapatkan harusnya mendapatkan keilmuan di dunia kampus, efektif enggak? Enggak. Aku bilang enggak dapat sama sekali. Jadi karena aku mengalami juga kuliah online, jadi ketika kita kuliah online ini nggak ada sama sekali pelajaran yang kita dosen yang berikan itu nggak masuk sekali. Jadi aku bilang nggak misalnya nggak efektif. Ya, jadi aku pengennya lebih bertatap muka saja. Ya, tapi melihat kondisi seperti ini ya kuliah online jangan satu-satunya. Ya, kita dapat ilmu walaupun kita nggak mudah, tapi sedikit-sedikit kita dapat, ya kan? Nggak 100% kita dapat, tapi setidaknya ada sedikit ilmu yang masuk di kita, walaupun nggak se-efektif yang kita bertatap muka. Jadi memang di mana-mana ya ini ya, maksudnya memang pandemi ini hampir di seluruh dunia ya, orang harus belajar di rumah, ibadah di rumah, apa-apa harus di rumah. Nah itu memang menjadi tantangan tersendiri, atau mungkin barangkali ada istilah orang akan melihat atau menyebut bahwa ini ada yang namanya the new normal, atau sesuatu normal yang baru, yang mungkin kita gagap ya dalam tanda kutip, orang-orang mungkin kita yang masih kurang melek teknologi, maaflah, online, internet dan segala macam, harus dihadapkan dengan masa seperti ini, kaget. Makanya mungkin tadi salah satu yang Mas Roy sampaikan, ya belum efektif ketika kita harus kuliah online dengan dibandingkan dengan bertatap muka seperti itu ya. Mungkin gini, menurut Mas Roy ini, peran mahasiswa di tengah pandemi ini itu harus seperti apa, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa nih, Mas Roy sebagai mahasiswa di tengah pandemi ini kita harus ngapain sih? Apakah kita harus tetap di rumah aja, di kos aja, nggak ngapa-ngapain, rebahan doang? Tidak. Itu gimana? Itu bukan seorang mahasiswa namanya itu. Kalau jangan melihat pandemi seperti ini terus mengikuti pemerintah cuma di rumah tidur, bangun dan sebagainya, itu bukan mahasiswa namanya. Seorang mahasiswa itu kalau melihat pandemi seperti ini, yo dia harus jangan hanya cuma berkomentar, tapi actionnya itu dijalankan, gitu. Jadi peran untuk mahasiswa untuk masalah pandemi ini itu sangat penting. Aku bilang sangat penting. Karena disinilah kita melihat bahwa mahasiswa itu masih ada. Mahasiswa masih berkembang. Bahwa ini loh, mahasiswa masih peduli dengan masyarakat dengan cara memberikan sembako, donasi dan sebagainya. Gitu. Dan ini sedang kita lakukan, mahasiswa peradaban sendiri, terutama untuk anak-anak organisator peradaban sendiri sedang melakukan hal ini, membantu sama. Apalagi di bulan Ramadan ini lebih mulia lagi. Makanya saya memberikan buat teman-teman semua, ayo kita bekerja sama, kita mencari donasi, kita bantu masyarakat atau keluarga yang kurang mampu, kita memberikan masker atau HST dan lain sebagainya. Itu coba di bulan Ramadan ini. Jadi sebagai mahasiswa jangan hanya cuma di rumah aja ya, jangan diem aja ya. Jangan diem aja, lakukan sesuatu yang jangan cuma komentar, iya. Jangan cuma gunain jempolnya doang Iya. di sosial media. Benar. Ketik-ketik tapi tidak ada actionnya, percuma. Gitu. Mungkin tadi saya tertarik donasi yang sedang dikumpulkan oleh Mas Roy dan tim ya. Iya benar. Beberapa
Ormawa ya berarti ya, Ada di beberapa beberapa ormawa yang bekerja sama dengan Mas Roy, dengan BEM. Ini targetnya ke mana nih? Ke siapa? Target nanti yang akan diberi donasi? kita lebih ke masyarakat fakir miskin yang tidak mampu. Kita melihat ekonominya. Apakah ekonominya dia itu kurang mampu, kurang mampu, di situ kita membantu di situ. Untuk sembako kita membantu dengan sembako. Tapi untuk yang seperti masker dan HST itu, HST scanner itu kita berikan ke masyarakat yang di pasar. Tapi untuk yang sembako itu kita lihat dari aneka kegiatan juga besar. Jadi kita melihat dari kategori dari 1 tahun kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD ya, untuk anak-anak yatim ya. Atau keluarga yang kurang mampu, fakir miskin, kita lebih fokus ke situ. Sejauh ini mungkin donasi masih sudah berjalan ya? Masih berjalan. Berjalan, dan tadi sampai tanggal 20 ya? 20 ya. Targetnya. Rencana nih untuk gerakan donasinya mau di hari apa? Atau di tanggal berapa? Di tanggal 20-nya itu hari apa ya? Di tanggal 20-nya itu akan turun langsung ke bagi kita, masyarakat yang kurang mampu tadi ya? Kita belum, secara teknis kita belum tahu bahwa kita langsung door to door atau gimana, karena masih kondisi seperti ini kan. Iya. Jadi kita belum memutuskan bahwa kita memberikan sembako ini mau langsung kita door ke masyarakatnya langsung. Kalau kita berkumpul ya kita mungkin diusir sama masyarakat, apalagi aku tadi kemarin lihat dari setiap kan tutup. Nah itu yang buat lockdown lokal itu yang susah di situ kan. Jadi kita masih berpikir di situ, apakah kita tutup semua panitia turun langsung ke lapangan untuk membagi sembako dan sebagainya itu, atau gimana? Itu belum memutuskan secara teknisnya. Mungkin nih buat Mas Roy Ya. Sejauh ini mungkin ya bersama BEM berarti tinggal tahun 2020 dan tahun 2021 ya. Ini program-program yang mungkin otomatis kan sudah ada rapat kerja ya. Nah, ini ketika ada pandemi seperti ini, gimana kendalanya? Oh misalkan nih, wah proker yang harusnya jalan bulan ini karena ada pandemi, Ya benar. jadi terhambat. Nah, Itu bilang bahwa organisasi di kampusku sendiri itu sedang ambiar, hilang arah. Artinya kita sudah buat timeline bahwa kegiatan di bulan ini kita udah buat banyak seperti itu, sudah terancam segala macam lah. Ya. Udah kita harus di bulan ini harus ada kegiatan ini, di bulan ini harus seperti itu. Kegiatannya seperti ini karena ada corona seperti ini. Corona Hilang semua. Kegiatan yang kita udah bicarakan secara organik bersama-sama itu cancel semua. Tapi ada plan B-nya kan? Ada plan B-nya. Plan B-nya ini kita membagikan biar mahasiswa itu, aku bilang tadi, mahasiswa itu jangan di rumah, tapi action kita memberikan biar ada aktifnya juga bahwa ini loh mahasiswa peradaban. Saya boleh tahu dong, mahasiswa peradaban itu ada berapa banyak sih sebenarnya? Sekian. Untuk semester genap ini ya, kalau tahun lalu itu ada sekitar 2000 lebih. 2000. Kalau untuk tahun yang sekarang itu tahun sekarang ya, Iya. Ini 1000 lebih. 1600. 1600 ya. Itu mayoritas mahasiswa peradaban orang mana tuh? Oh, sekitar Brebes, Bumiayu atau dari luar kota juga banyak? Luar kota juga banyak. Jadi ketika ada pandemi seperti ini, mereka stay di kos atau ada pulang ya? Contohnya di pengurusku sendiri, Iya. itu mereka kan jauh juga. Ketika ada pandemi kayak begini, otomatis mereka pulang. Tapi ya sejauh ini yang masih ada di kos
Ada kayaknya masih ada. Masih ada ya. Masih di kos. Mungkin yang jauh-jauh. Nah, karena mungkin dari pemerintah udah bilang jangan mudik dan jangan pulang kampung dan sebagainya, itu mungkin yang buat mereka tetap stay di kos gitu. Oke, kemarin kan kita dapat informasi nih bahwa di Brebes sendiri ada kurang lebih 17 apa ya, ada penambahan awalnya 16, tambahan satu lagi jadi 17 yang positif corona di Brebes. Bahkan dari Brebes Selatan itu, dari Bantar Kaung, dari Bumiayu, dari Paguyangan. Nah, udah ini merah. menurut Mas Roy sendiri ini sebagai mahasiswa menanggapi hal seperti ini, dan akhirnya Bupati Brebes mengeluarkan bahwa Brebes zona merah. Ini menurut Mas Roy gimana? Kalau dilihat dari virusnya, aku bilang dia datang membunuh kita loh. Jadi kita nggak bisa memprediksi sebuah cuaca atau sebuah musibah. Itu kan kita nggak bisa memprediksi itu. Ketika dari Bupati memberikan zona merah untuk Brebes sendiri, itu saya langsung kepikiran kalau Bumiayu di zona merah, di lockdown semuanya, kita mahasiswa mau kayak apa gitu. Apalagi kita sedang mencari donasi. Itu aku pikirannya udah sampai situ. Ini gimana langkah selanjutnya? Itu masih dalam, aku pribadi sendiri tuh ambiar, masih bergejolak. Tapi ya kembali lagi untuk kesehatan kita juga, ya kesehatan nomor satu kan. Kembali lagi kesehatan kita. Ya aku ya iya aja dengan keputusan dari Bupati untuk kita udah melakukan zona merah begini ya. Oke, mungkin pasca beritakan bahwa Brebes oleh Bupati bahwa Brebes ada sekian orang yang positif corona sehingga menjadi zona merah. Pasca atau setelah informasi itu, ada nggak kebijakan lain dari kampus? Belum ada. Dari kita belum ada. Selain surat edaran yang tadi yang kemarin, sampai sekarang ini belum ada surat lanjutan atau surat edaran dari bagian kampus lagi untuk masuk peradaban. Setelah mereka udah tahu bahwa di Bumiayu sendiri itu udah zona merah itu belum ada surat edaran lagi dari kampus. Tapi untuk komunikasi kami dengan kampus itu masih jalan. Tapi untuk kita berbicara tentang yang masalah ini belum ada surat edaran. Mungkin menurut Mas Roy sendiri nih, setelah ada zona merah, sekian orang positif di Bumiayu, di Bantar Kaung, Bumiayu, Paguyangan, ini tentu Mas Roy masih lihat ya di jalan-jalan seperti apa, terus di tempat-tempat fasilitas publik ya, fasilitas umum itu masih ramai kah atau mereka menjaga physical distancing atau social distancing tadi. Ini bagi Mas Roy sebagai mahasiswa juga sebagai presiden BEM di Universitas Peradaban, seperti apa menanggapi hal tersebut? Kalau dilihat ya, kemarin saya pernah aku jalan-jalan, banyak sekali masyarakat yang berkeliaran terutama di depan Polsek dan lain sebagainya. Mereka keluar pun nggak pakai masker. Itu yang buat dari Polsek pun marah-marah juga. Kemarin aku lihat ada Polsek di situ kan dengan Satpol PP kan, kalau salah itu. Pada garis semua. Itu banyak sekali masyarakat yang belum taat dengan pemerintah dengan memakai masker, dan itu belum ada. Banyak sekali untuk masyarakat kita yang di Bumiayu itu masih banyak yang. Dan mungkin menurut Mas Roy, untuk supaya masyarakat bisa paham, bisa menaati himbauan tadi untuk memakai masker atau menjaga jarak Ya. Physical distancing ya, jaga jarak fisik, itu menurut Mas Roy peran mahasiswa itu harus ngapain sih sebenarnya? Apakah harus ngomongin, Pak, ketika di jalan ketemu, Pak pakai maskernya Pak, atau gimana? Atau menurut Mas Roy sendiri gimana? Wajib. Ketika tidak memakai masker, kita sebagai mahasiswa yang katanya punya berwibawa dan lain sebagainya, wajib menegur.
Mas, kamu maskernya ini udah dilarang pemerintah, ini adalah kebijakan dari pemerintah bahwa masyarakat harus memakai masker. Apalagi saat ini Bumi Ayu sendiri udah Zona merah. dikatakan zona merah gitu loh. Jangan sampai kamu pakai masker di sebelahmu kenalan tampaknya kayak keluarga. Jadi apalagi anak-anak muda kan yang dibilang sebagai carrier ya, atau pembawa virus ya. Iya, benar. Harus mahasiswa harus aktif di situ juga. Baik. Mungkin terakhir nih Mas Roy, mungkin harapan dari Mas Roy sendiri ya di tengah pandemi seperti ini, harapan Mas Roy kepada tim ya, BEM juga mahasiswa peradaban, dan mungkin mahasiswa di Bumi Ayu kan di sini ada Universitas Peradaban, ada berapa kampus ya? Ada stay Al-Hikmah, terus STIMIK ya, STIMIK 3 ya, ada 3 ya, ada 3. Nah, buat para mahasiswa nih atau anak-anak muda deh di luar sana, harapan Mas Roy sendiri di tengah pandemi ini, mereka harus bisa apa sih dan harus seperti apa? ya benar. Untuk yang potensi mahasiswa aja ya. Iya. Ya, untuk teman-teman mahasiswa, saran kalau untuk aku pribadi, pandemi ini cepat berlalu dulu ya. Cepat berlalu karena kondisi seperti ini. Aku berharap untuk semua mahasiswa, baik itu dia seorang organisator di kampus maupun hanya kupu-kupu kuliah pulang, ayolah kita bangkit, ini saatnya. Tunjukkan bahwa mahasiswa itu aktif, jangan hanya di rumah, tunjukin dengan action. Lo jangan hanya cuman nanti yang tadi udah kata kamu, jangan cuma berbicara lewat Sosial media. Kamu harus taat sama pemerintah ini. Bung, kalau kita di rumah saja, bagaimana dengan masyarakat kita yang banyak sekali tidak menerima bantuan dari pemerintah, terutama untuk masyarakat kita Brebes tergabungnya. Karena aku bergabung dengan teman-teman Gebrak namanya itu mengawal dana anggaran dari pemerintah untuk membagi untuk masyarakat. Dan aku lihat sampai saat ini perkembangan di situ udah bagus. Cuman untuk tetap yang bilang kayak teknisnya itu yang namanya tepat sasaran dan seperti itu belum ada. Aku bilang ini saatnya kita membantu orang yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Jangan hanya cuma duduk ketika kita mengajak, ayo kita mencari donasi untuk teman-teman, untuk masyarakat yang tidak dapat bantuan dari pemerintah. Alasannya nanti ini pemerintah suruh kita di rumah aja, bukan salah. Itu kita mahasiswa kita jiwa muda. Coba kita cari yang lakukan, apalagi di bulan Ramadan kita lakukan hal yang baik, bahwa toh hari ini kita nggak dapat, tapi kedepannya pasti kita dapat. Kita menabur, kita akan menuai. Terima kasih nih Mas Roy. Ada pertanyaan nggak mungkin dari teman-teman yang masih mendengarkan di fanpage atau di Instagram? Ada yang mau bertanya? Dari Instagramnya Ada? Syahril_Ibnu, bagaimana tanggapan Anda melihat mahasiswa sekarang yang cenderung oportunis? Bagaimana Anda melihat mahasiswa sekarang yang cenderung oportunis? Ini dari siapa tadi? Mas Syahril_Ibnu. Oke. Bagaimana nih Mas Roy? Gimana ya? Cobalah kita jiwa mahasiswa itu keluar dulu. Sebagai mahasiswa yang punya intelek yang tinggi, coba kita manfaatkan keadaan yang sekarang, bahwa ini waktunya mahasiswa berjuang aktif, tunjukkan ke masyarakat bahwa
ini loh mahasiswa itu nggak tidur, mahasiswa itu masih ada, lakukan hal baik. Jangan kita jadi mahasiswa yang hanya di rumah terus, waktunya kita bergerak. Jadi jadilah mahasiswa yang lebih aktif lagi ya. Aktif lagi. Bukan berarti di tengah pandemi seperti ini Terus semakin menjadi orang yang malas. Jangan. Jadi Ya, rebahan terus ya. Jujur aja nih, karena pandemi seperti ini, aku kesini aja udah dimarahin sama ibu dan sama ibu. Masih corona kayak gini kamu banyak kegiatan. Nah, aku bilang, Bu, saya seorang mahasiswa. Saya harus tunjukkan bahwa ini loh saya. Apalagi karena beliau tahu saya adalah seorang yang aktif juga di kampus. Iya. Walaupun beliau tahu bahwa kuliah saya itu gak maksimal. Iya. Beliau tahu. Tapi sering tanya, IP kamu berapa? Gitu. Gak pernah aku jawab. Cuma jawabnya aku tuh dengan senyuman. Dengan senyuman saja. Jadi ketika aku kesini aja udah dimarahin. Udah di rumah aja tidur makan gitu aja. Nah, Tapi sebagai seorang Roy ini ya, apalagi sebagai seorang kandidat mahasiswa atau freshman di Universitas Peradaban, nggak bisa diam ya kalau gak melihat bisa diam. hal seperti ini. Gak bisa diam. Jadi karena kita punya tugasnya mencari donasi, aku sering rewel ke ketua panitia, ayo gerakin. Tapi dia dari keadaan teman-teman pun ya mesti seperti itu. Tapi mau nggak mau, biar program kegiatan ini berjalan dengan 100% semaksimal mungkin, harus rewel. Ayo. Walaupun banyak kendala yang kita hadapi bersama-sama. Itulah bumbu kehidupan. Kita kehidupan. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada lagi dari Sivana Maulidia. Oke. Selamat sore, Pres. Saat-saat seperti ini sebenarnya menurut kawan-kawan mahasiswa bentuk perkuliahan seperti apa yang efektif? Karena kuliah via Zoom atau online selain makan kuota juga kadang sinyal tidak mendukung. Itu gimana? Yang lebih efektif dibanding dengan ini tadi yang apa, kuliah online? Gimana? Ini lebih efektif apa ya? Pertatap muka mungkin lebih efektif ya. Oke. Kalau kita berbicara efektif online, nah tadi aku bilang nggak sama sekali nggak efektif. Banyak sekali mahasiswa yang keberatan dengan hal itu. Iya. Kuota, jaringan, apalagi internet. teman-teman yang berada di daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet ya. Nah itu sangat sulit. Jadi kebetulan saya itu dapat masukan dari teman itu untuk maju ke kampus untuk subsidi dan lain sebagainya. Itu rata-rata dari teman-teman yang rumahnya di gunung. Di gunung ya. Gunung. Mereka Yang mungkin susah jaringannya mendapatkan sinyal. jaringan internet. Nah, itu. Oke. Rata-rata dari situ. Makanya sekarang ayo kita bertemu dengan kampus, tapi ya hasilnya kita nggak dapat. Kita udah sah. Ya aku bilang yang efektif itu ketika kita bertatap muka. Kalau kita kuliah online, aplikasi apa yang kita pakai biar efektif? Zoom. Kalau Zoom kan kita udah banyak yang pakai, bukan hanya satu atau dua, tapi satu kelas mungkin bisa pakai. Iya. Tapi memakai kuota yang banyak. Iya. Satu kali Zoom aja udah hampir 1 giga ya kalau nggak salah. Tapi lebih efektif mana ya? Aku bilang lebih efektif ketika kita bertatap muka aja, itu lebih baik daripada kita kuliah online. Kita kuliah tapi tidak dapat ilmu yang maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Belum Ya. maksimal. Jadi belum Ya. kita memakai aplikasi apa ya? Sama Ya, aja. mungkin itu dilematis buat Dilematis. seorang mahasiswa ya. Ya. Ya, Bagi boleh. saya juga. Bagi saya juga. Oke. Jadi Ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup? Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Terima kasih buat yang sudah bertanya tadi Mas Ibnu dengan Mbak Sivana. terima kasih Ya. bertanya. Dan Mas Roy juga terima kasih banyak atas waktunya.
Mungkin terakhir nih sebelum ditutup, saya minta boleh menggunakan bahasa Jawanya dipakai, juga bahasa Timurnya dipakai. Saya penasaran. Kalau bahasa Timurnya itu untuk bahasa daerahnya itu, aku sumpah serius nih, aku nggak tahu. Iya. Serius. Tapi kalau untuk berbicara bahasa tapi mereka logatnya itu masih ada. Tapi untuk bahasa daerahnya itu sama sekali nggak tahu. Tapi sehari berarti bahasa Indonesia berarti. Ya, bahasa Indonesia tapi logatnya itu logat Timur. Iya. Jadi untuk bahasa kan kita kampung nama Ambon itu disebut dengan Pulau Seribu itu kan setiap pulau itu punya bahasa yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan di Ambon itu memakai bahasa Indonesia, tapi logatnya itu masih logatnya. Cuman ada sedikit kata-kata yang berbeda. Contohnya seperti saya. Kalau saya itu kan bahasa Ambon itu beta. Kamu itu ose atau ale. Nah, itu teman-teman Ambon itu hanya memakai kata-kata itu. Jadi kita di Ambon itu nggak pernah memakai bahasa daerah. Kita lebih pakai bahasa Indonesia. Jadi makanya ketika aku bilang aku bodoh pakai bahasa daerah sendiri, tapi ngerti. Mereka bicara itu ngerti. Cuma untuk ngomong itu, mengucapkan itu sangat susah. Oke, nggak masalah. Mungkin bisa pakai bahasa Indonesia dengan logat sana. Oke. Himbauan dari seorang Mas Roy sendiri. Ini untuk bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia dengan logat Timur. Terus tadi mau pakai kata beta atau ale ya itu. Ada masalah. Aduh. Himbauan untuk mahasiswa, sampai ketawa ya. masyarakat deh. Di tengah pandemi ini, himbauan atau harapan supaya harus tetap menjaga kesehatan atau apa, ya, silahkan. Oke, untuk semua teman-teman yang sedang menonton, jaga kesehatan dengan baik-baik ya. Ingat, ini virus yang berbahaya. Dia datang langsung membunuh. Ibaratnya sakit tapi tak berdarah, itu namanya tuh. Jadi untuk masyarakat Bumi Ayu, Brebes dan sekitarnya, jagalah kesehatan dengan baik. Jangan sampai terkena virus corona. Dan untuk teman-teman pemuda, aku bilang teman-teman pemuda, dalam kontes teman-teman mahasiswa, ini saatnya kita bergerak. Kita tunjukkan bahwa mahasiswa itu masih ada. Inilah waktunya kita berbicara banyak bahwa mahasiswa bukan hanya datang kuliah lalu pulang menerima ilmu dengan IPK yang tinggi. Itu bukan seorang mahasiswa ini. Aku bilang belum jadikan mahasiswa. Mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang mau menolong orang. Mahasiswa yang mau aktif ketika ada pandemi seperti ini. Langkah kita sebagai mahasiswa adalah, ayo, ini waktunya kita bergerak. Mahasiswa, tunjukkan suaramu bahwa hari inilah kita bangkit. Kita tunjukkan bahwa mahasiswa itu masih ada. Dan untuk mahasiswa beradaban, aku sedikit ya, mahasiswa bisa para beradaban, jagalah kesehatan kalian, jangan sampai terkena virus corona. Tunjukkan bahwa anak-anak peradaban itu masih aktif dalam hal membuat hal kebaikan. Hari ini kamu menabur, tapi kamu akan membuat di tahun-tahun berikutnya atau hari-hari berikutnya. Kamu jangan menjadikan hari ini sebagai hari yang paling, aku bilang hari yang paling siap untukmu, tapi jadikan hal ini sebagai hal evaluasi untukmu untuk kedepannya. Bahwa hidup bukan berbicara untuk hari ini saja, tapi hidup berbicara untuk masa depan kita lagi. Jadi untuk teman-teman masyarakat dan semua sekitarnya, jaga kesehatan dengan baik dan tunjukkan untuk dalam kontes untuk mahasiswa. Ayolah kita bangkit bersama-sama. Hidup mahasiswa. Itulah. Hidup. Oke. Terima kasih. Bahasa Jawa. Aduh. Singkat aja. Oh, salah. Sudah bisa bahasa Jawa kan? Susah ngomongnya. Iya, bisa aja. Terakhir. Aduh. Setelah itu nanti kita tutup. Oke. Bagi masyarakat wong-wong, iya, bahasa Bumi Ayu aja. Oh, iya. Tapi kasar apa ya? Iya, orang apa? Aku bahasa Kromonya nggak Enggak masalah.
nggak tahu juga. bahasa masyarakat biasa. Ya, masyarakat Bumiayu Brebes, tolonglah jaga kesehatannya sing apik. Untuk kromo kemudian kebijakan pemerintah juga kok ini mau baik, tapi tetap aja ngomong terus tunjukkan bahwa kita adalah masyarakat Brebes yang peduli dengan masyarakat sekitar. Bahasa Jawa sejauh ya. Oke, nah Mas. Terima kasih nih Mas Roy. Sama ya. Ya, teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan sudah menonton di Instagram dan Facebook Ibu Bumiayu. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti agenda kami di MRI ACT ini. Kita setiap satu pekan itu kurang lebih 2 kali atau 1 kali untuk mengadakan ngabultak dengan narasumber yang pada kesempatan ini dengan Mas Roy. Dan nanti kita masih ada lagi di selama bulan Ramadan, itu kita nanti juga ada dengan Pak Camat, juga ada dengan dari BPPD, dan dari beberapa narasumber yang nanti akan kita ajak ngabultak di MRI ACT Bumiayu. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di MRI ACT Bumiayu, follow Instagram Ini Bumiayu, juga fanpage Ini Bumiayu. Jangan lupa juga subscribe di YouTube BNTV ya. BNTV. Itu ada YouTube ya? Ada, silahkan nanti mungkin ajak mahasiswanya. Oh siap. Jadi, mahasiswa sekarang kan banyak kan nonton YouTube. YouTube benar. Oke, terima kasih yang sudah stay tune di bersama kami. Selamat menunggu berbuka, selamat menaikkan ibadah puasa dan menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.